The Day Before. Sebenarnya waktu pertama tahu game ini dari channelnya IGN dan kelihatannya cukup menjanjikan. Juga aku fansnya game zombie-zombian ya. Kalau ada game zombie, aku selalu penasaran, pingin coba cari tahu lah atau pingin coba main kalau gamenya udah rilis. Cuman dari bulan ke bulan, aku mulai naruh curiga ke si The Day Before ini. Teaser trailer yang ditampilkan kelihatannya cukup baik, walaupun ada beberapa kekurangan. Karena aku nggak nemu history dari developer maupun publishernya. Game indie, ya mungkin aja dev indie bikin ginian, tapi ya apa bisa. Karena terakhir dev indie mau bikin game ambisius kayak gini, ya si Hello Games yang mana No Man's Sky sendiri hancur di hari rilisannya dan baru bisa bener 3 tahun kemudian. The Day Before sendiri akhirnya rilis setelah drama yang nggak jelas dan mengarah ke penipuan. Banyak delay, terus gamenya sempat dihapus dari Steam. 7 Desember kemarin ternyata rilis, tapi cuma early access yang mana belum full rilis. Itu pun juga dengan bangganya sehari sebelum gamenya rilis, Fantastic si developer ini nge-tweet kalau mereka akan rilis gamenya dan mereka buktikan kalau bukan scam dan ingin para hatersnya dan mereka yang meremehkan kalau mereka itu salah. Dan ya 4 hari setelah rilis dengan banjir review, tapi bata merah alias overwhelmingly negatif dan langsung bikin statement kalau mereka akan tutup studio. Tutup studio karena sales dari The Day Before tidak sesuai harapan, ya emang dasar badur aja sini. Dan ya gini pokoknya aku mau bahas kronologi dari kejanggalan si Fantastic ini dan juga publishernya ini dari awal hingga kemarin sampai tutup studionya. Dan seperti biasa, kalau kalian tertarik kalian bisa cek sosial media kita di @mug_media hanya 2 yang kita bahas berita seputar video game dari skala internasional maupun yang nasional aja. Kita ada di Twitter, Facebook maupun di Instagram ya. Di sana kita juga biasanya ada rumor yang udah kita kurasi kira-kira masuk akal atau enggak buat diposting. Ya, nggak usah was lagi. Inilah game zombie hancur, maling uang, kronologi dan bau amisnya The Day Before. Coming soon. The Day Before baru muncul pertama langsung di awal tahun banget, Januari 2021 dengan rilis trailer, tapi bukan trailer sembarangan, langsung ke gameplay trailer panjang yang kini videonya udah dihapus dari channelnya Fantastic itu sendiri. Ya kurang lebihnya sih The Day Before itu ngebawa premis kental mekanik layaknya game MMO pada umumnya, namun dengan twist gabungan 2 game populer yaitu The Last of Us sama The Division yang jujur kelihatannya menjanjikan banget, apalagi grafiknya ya lumayan lah kayak game-game AAA, game-game grafik PS4 gitu. Oke, lanjut langsung ke bulan depannya yaitu Februari 2021. Menariknya dan bisa dibilang juga ajaibnya, trailer terbaru dari The Day Before ini diupload sama IGN, media game gede, dan kalian udah pasti tahulah siapa itu IGN. Yang berarti, ini berarti game beneran, modalnya gede, studionya fantastik. Ini berarti punya visi misi kuat sampai dilirik sama si IGN ini. Dan lagi, videonya sekarang udah nggak ada karena udah dihapus juga sama channelnya IGN. 2 bulan berikutnya masih dengan disponsori oleh IGN, dan lebih gilanya lagi karena game mana yang ngetis dan ngembangun hype pakai video gameplay 13 menit yang kali ini nunjukin atmosfer sama topologi dari map yang berlokasi di US pasca apokalips. Sekalian mereka pamerin bisa ngendarain mobil, terus looting dan juga stealth mekanik yang bisa dibilang ya cukup lumayan juga lah. Kemudian agak lama gak ada kabar dan juga hilang-hilang dikit lah. Akhirnya The Day Before upload trailer terbaru yang kembali pamerin environment sama keadaan di kota pasca apokalipsnya. Juga akhirnya dapetin tanggal rilis resmi pertama mereka. Ya orang-orang pasti udah hype lah, kita dikasih trailer di awal tahun terus sampai dibantu sama IGN. Juga videonya ya panjang-panjang banget, bukan kayak tipikal trailer game AAA yang biasanya pendek di bawah 2 menitan atau malah 30 detik gitu, terus nggak ngasih lihat apa-apa. Nah, beda dengan The Day Before, ini dari awal sampai bulan Oktober 2021 itu beneran going strong banget dan ngasih tanggal rilis di tanggal 22 Juni 2022.
Yang seperti kita udah tahu lah karena molor sampai 7 Desember kemarin ya. Setelah itu Fantastic nggak rilis update seperti biasa. Kita asumsikan ya mereka mulai serius garap gamenya kan. Jadi mereka marketingnya udah selesai di awal, di gembor-gembor awal. Sekarang mereka fokus bikin gamenya. Bisa iya, bisa juga enggak. Karena di pertengahan tahun 2022 sendiri, tepatnya di bulan Mei, akhirnya the day before ada info terbaru. Walaupun sekarang akhirnya umumin kalau gamenya bakal di-delay karena beralasan migrasi game ke Unreal Engine 5. Cuman ya emang sih Unreal Engine 5 yang lagi ngetrennya banget pada tahun kemarin itu. Terus banyak studio juga pakai teknologi mutakhir terbaru ini. Jadi kayaknya ya fans ngira ya wajar-wajar aja kalau mereka mau mendelay gamenya sepanjang atau selama ini. Meskipun kayaknya ya agak kejauhan juga, yaitu dari sebelumnya rencana rilis di bulan Juni 2022 yang langsung lompat delay ke tahun depannya, yaitu di bulan Maret 2023. Di kemudiannya di bulan depannya yaitu di bulan Juni, Fantastic aku ngerasa di sini udah mulai mainin akal bulusnya dan jadi blunder kecurigaan mereka yang pertama, yaitu mereka membuka lowongan untuk volunteer. Ya, volunteer seperti yang kalian tahu artinya adalah sukarelawan, yang jobdesknya yaitu bantu-bantu ngerjain di day before secara sukarela. Meskipun juga katanya, ini masih katanya rumor, ada segelintir dari volunteer ini yang katanya dibayar baik full time maupun part time ya. Kalau itu bukan volunteer juga namanya ya. Terus kalau kalian bertanya kenapa orang-orang ini bisa mau kerja gratis, ya banyak alasan sebenarnya. Kurang lebih sama kayak kenapa banyak orang yang pingin ngerasain kerja di industri kreatif yaitu video game ini, baik buat portofolio dan pengalaman maupun uang recehan aja. Dan untuk kasusnya ada day before, para volunteer ini dijanjikan akan dapat free course the day before, juga sertifikat partisipasi. Ya juga ngapain, malah kayak mahasiswa ikutan seminar, buat apa juga sertifikat kayak gini. Apalagi di akhir tahun kita juga tahu kalau gamenya ya sampah dan scam nipu-nipu gitu. Tambah gak berguna juga itu sertifikat. Setelah ini nggak ada lagi update dari The Day Before di sepanjang tahun 2022, yang mana kita tahu bahwa mereka ini ya sibuk mindahin aset dan gamenya ke Unreal Engine 5. Ya nggak ada kecurigaan sama sekali lah di sini, so far so good gitu. Ke awal tahun 2023, Fantastic kembali buat gebrakan dan juga bikin melongo para fans maupun hatersnya yang mulai mengendus bau amis dari sang developer. Karena udah nggak ada indikasi penipuan, tapi ya nggak nih. Karena The Day Before ini di featuring sama Nvidia di CES 2023 pada Januari kemarin. Tapi di trailer yang dibawa oleh Nvidia ini The Day Before nggak pamerin lagi gameplay yang super panjang kayak di IGN maupun di bulan-bulan awal mereka rilis gamenya. Melainkan mereka pamerin kalau gamenya itu punya grafik bagus next gen dan tentu aja ray tracing. Walaupun pas aku nonton ray tracingnya yang nggak bagus-bagus amat lah, di level antara konsol dan ke bawahnya gitu, mungkin medium to low gitu ray tracingnya. Nggak lama setelah trailer ini juga Fantastic janji kalau mereka akan segera rilis gameplay dan juga footage terbaru dalam beberapa minggu ke depan. Dan kejadian aneh pun terjadi, yaitu tiba-tiba The Day Before hilang dari Steam. Dengan cepat Fantastic beri klarifikasi biar nggak dikira nipu mungkin gitu ya. Mereka ngomong kalau ada laporan penggunaan trademark Dayworld sehingga mereka perlu memperbaikinya. Dan di sini juga anehnya mereka langsung deklarasi lagi delay panjang yang nggak tahu sampai kapan ujungnya. Begitu juga udah makin banyak orang-orang yang tambah skeptis sama game ini. Dan beneran kayaknya emangnya game nipu atau scam. Terlebih lagi di bulan Februari 2023 si Fantastic malah bikin klarifikasi dan ingin meluruskan isu yang beredar lewat subreddit The Day Before di Reddit. Tapi bukannya malah membantu, malahan makin buat fans bingung dan nambah blunder lagi di sini. Karena pun community manager dari The Day Before tuh nggak tahu sebenarnya developernya ini mau ngapain, publishernya ini mau ngapain. Ini sampai mereka sendiri lo nggak tahu. Dan sejak inilah udah banyak banget keanehan dari The Day Before, baik dari developer maupun publishernya. Yang anehnya mereka rilis video ngobrol-ngobrol soal gimana rasanya kerja di Fantastic ala-ala video vlog itu. Terus mereka juga bajutin fitur dan mekanik The Day Before. Kemudian gitu juga ada kontennya dan gak ada kejelasan dari gamenya udah hilang dari Steam tuh gimana nasibnya.
Itu juga malah diperparah lagi, katanya mereka kena strike lagi. Ya masalah copyright, entah gimana gobloknya nih developer sama publishernya milih nama sama urusan di balik layar gini. Bulan Maret sampai Agustus pokoknya isinya itu semakin gak jelas, dan beta case yang mereka janjikan ke para content creator juga gak mereka rilis sampai nanti di bulan Desember nanti gamenya itu rilis early access. Bulan Oktober dan masih di day before belum muncul lagi di Steam alias masih hilang, dan tiba-tiba aja Fantastic rilis final trailer yang berarti kan udah mau rilis dalam waktu dekat ya. Cuman ya gimana nggak pengen bingung, gamenya belum balik di Steam dan nggak ada tanda-tanda bakal rilis di IGS ataupun indie bikin launcher sendiri gitu. Cuman kan pada akhirnya ya mungkin emang hokinya si Fantastic ya lambat laun sih, bukan jadi di bulan November itu akhirnya mereka buat selebrasi dengan berita baik kalau The Day Before akhirnya balik di Steam dan akan segera rilis. Dan fast forward karena videonya udah kepanjangan, bulan November mereka masih delay lagi yang terakhir kalinya ke tanggal 7 Desember 2023. Kemudian seperti yang kita tahu akhirnya gamenya beneran rilis. Cuman resepsi dari para gamers sampai bikin overwhelmingly negatif sampai 15%, dan baru 4 hari kemudian Fantastic umumkan kalau mereka menyerah dan nggak balik modal alias mau tutup studio gitu aja. Oke ya, tapi kalau nutup studio nggak semuanya dihapuskan. Si Fantastic ngehapus semua video di YouTube, Twitter, atau X, dan bahkan profil Twitter dan juga LinkedIn dari sang founder juga ikutan hilang atau dihapus. Berarti fix kan ya, mereka emang niat nipu, ngambil uang dari penjualan The Day Before yang akhirnya bocor dari orang dalam yang emang juga udah curiga sama si game ini. Ternyata The Day Before terjual hingga 200.000 kopi dengan persentase refund sebanyak 90.000 kopi atau hampir separuh dari sales mereka. Beruntungnya juga, Valve di sini sepertinya udah turun tangan dengan menutup akses untuk beli game di Steam page-nya. Nah, sekarang kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di sepanjang tahun 2023 ini. Yang mana adalah si Fantastic ngomong kalau mereka ada legal issue terkait penggunaan nama game yang mereka usung sehingga The Day Before hilang dari Steam. Dan ini bukan karena kasus atau penggunaan nama ini, melainkan mereka lah yang menghapus sendiri gamenya di Steam dan buktinya ada pada Steam database mereka. Sebelumnya, mereka beralasan kalau penggunaan nama Day World itu ternyata udah ada lebih dulu dan akhirnya di take down. Cuman sebenarnya yaitu nama yang punya mereka sendiri alias si publishernya, Mytona, yang nggak lain juga orang dalamnya Fantastic, dan bikin drama sendiri seakan kalau mereka bikin game ini beneran terhalangi sama masalah eksternal seperti ini. Padahal ya emang mereka nggak tahu bikin game kayak gimana dan mikirin gimana caranya ngerilis ini game kalau udah mentok dan bawa lari uang dari sales yang tersisa. Oke, videonya udah lumayan panjang lah buat kita. Sebenarnya masih ada juga bahasan lain terkait Fantastic dan berapa banyak uang yang mereka bisa bawa pulang meskipun mereka kemungkinan nggak bisa menarik uang dari Steam. Kalau tertarik, aku akan buat video lanjutan kalau kalian suka dengan video kali ini dan ingin tahu lebih jauh soal skema penipuan macam gini. Karena untuk produk digital yang nggak ada bentuk fisiknya, hal seperti ini emang memungkinkan untuk terjadi. Dan terima kasih udah nonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah kata maupun di informasi. Kalian bisa koreksi aja di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Aku Afi dari Ilmu Game Media. Bye.